Record dulu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ini kita warahmatullahi wabarakatuh. berjumpa lagi untuk mata kuliah mobile programming-nya. Mohon maaf sebelumnya karena di hari Selasa saya tidak bisa hadir karena ada keperluan mendesak. Nah, untuk sebagai gantinya untuk hari ini kita akan adakan kuliah pengganti untuk mata kuliah mobile programming ya. Nah, ini saya akan sebelum masuk ke materi ada baiknya saya pimpin terlebih dahulu doa agar perkuliahan kali ini bisa berlangsung secara tertib dan lancar. Saya pimpin doa saja. Kita mulai berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai ya. Oke ya, jadi kali ini materi bahasan itu akan membahas terkait dengan masih di fundamental Android mobile programming ya. Nah, untuk kali ini akan saya bahas itu terkait dengan view dan view group ya. Nah, ini apakah di layar kalian sudah muncul slide-nya gitu? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, jadi di sini untuk view dan view group apa saja yang nanti akan kita pelajari ya. Nah, kurang lebih ya di sini saya akan membahas tentang teori view dan view group dan juga beberapa komponen yang nanti digunakan dalam view ini dan juga komponen di dalam view group ini ya. Ini terkait dengan konten perkuliahan gitu ya. Ini saya bahasan pertama itu terkait dengan teori view dan juga view groups ya. Nah, apakah itu view dan view group ya? Nah, intinya pada dasarnya semua elemen antara pengguna di aplikasi Android ya dibangun menggunakan dua komponen inti, yaitu view dan view group ya. Nah, intinya sebuah view ini adalah objek untuk menggambarkan komponen tampil ke layar, yang mana nanti pengguna dapat melihat dan berinteraksi langsung ya. Nah, sedangkan view group adalah sebuah objek yang bisa mewadahi objek view dan view group itu sendiri ya, sehingga membentuk satu kesatuan tampilan aplikasi yang utuh. Nah, ini adalah tampilan dari suatu view dan view group ya, nanti di mana kalian nanti bisa mengatur suatu tampilan di Android, mengatur suatu layout di Android, apakah dia menggunakan semacam top navigation seperti ini, menggunakan navigation drawer, ataupun menggunakan list view ya untuk menampilkan datanya ya. Nah, ini bisa menggunakan view dan juga view groups ya. Nah, ini terkait dengan komponen apa saja yang ada di dalam view ya. Nah, ini yang perlu kalian ketahui dan perlu kalian pahami bahwa dalam membuat suatu layout di aplikasi Android dan membuat form untuk aplikasi Android pada umumnya kita membutuhkan beberapa komponen ini yang nanti bisa menyajikan tampilan layout user interface kepada pengguna. Ada text view, button, image view, list view, grid view, spinner, radio group, dan juga radio button, dan juga checkbox ya. Nah, ini komponen-komponen turunan dari view. Nah, ini untuk kita menampilkan text view ya, seperti yang biasa kemarin sudah saya demokan secara sedikit ya. Ini kita bisa menampilkan dalam bentuk teks ya. Teksnya nanti bisa kalian customize teksnya itu dalam bentuk font style, font size, dan lain sebagainya. Ada juga image view. Nah, image view ini berfungsi untuk menampilkan gambar di dalam Android itu sendiri ya. Dan juga untuk layout lainnya itu ada radio button. Nah, ini kalau kalian sering membuat form radio button di pemrograman internet ya, ataupun di bahasa pemrograman lain yang menyediakan graphical user interface ya, di dalam Android pun menyediakan yang disebut radio button. Nah, ada juga list view ya. List view ini untuk membuat suatu tampilan berupa list yang lebih rapih dan sifatnya lebih kepada strict ya. Dan ini nanti kalau kalian ingin membuat desain form yang
dari atas ke bawah tampilannya yang sama, yang ajak istilahnya itu ya, itu kalian bisa menggunakan list view. Nah, ada pengembangan dari selanjutnya itu ada recycle view ya. Ini pengembangan lebih lanjut dari list view ya. Nah, di sini bisa menampilkan tampilan-tampilan dalam bentuk card yang menampilkan image, text, dan detailnya. Nah, ini bisa sering kalian lihat di situs-situs e-commerce ataupun situs penyedia jasa layanan berita ya, yang menampilkan bentuk layout seperti recycle view ini ya. Nah, kita bahas dimulai dari text view. Ini komponen yang berguna untuk menampilkan teks ke layar ya. Nah, ini di dalam deklarasi text view di dalam XML ya. Ini kita sebutkan keywordnya namanya text view. Nah, ini atribut-atributnya ya. Kalau kita ingin memberikan aksi di dalam text view, kita bisa kenakan dia memberikan semacam ID ya, berdasarkan nama ID-nya. Kita juga bisa memberikan layout white, yang apakah dia mengikuti match parent ini artinya mengikuti panjang atau width-nya itu mengikuti lebarnya, mengikuti parent-nya. Atau ada juga yang disebut wrap content, artinya dia mengikuti panjang dari kontennya. Nah, biasanya ini berlaku untuk tinggi ya, biasanya untuk tinggi itu dia selalu mengikuti sesuai dengan tinggi kontennya ya. Jadi wrap content ini contoh, misalnya saya punya teks yang seperti ini di atas ya. Nah, jadi si panjang teksnya ini mengikuti konten dan ukuran size-nya. Dan Android text, nah ini kita nanti menyimpan di string ya, string dan juga nama dari value-nya apa. Nah, ini atribut text view ya. Nah, ini seperti yang disebutkan tadi, ada ID untuk inisialisasi nama ID, teks untuk teks yang ditampilkan, teks color untuk warna teks, teks appearance itu untuk style atau tema yang telah ditentukan sebelumnya, text size untuk ukurannya ini dalam satuan SP ataupun DP ya, dan nanti ada density, kepadatannya berbeda-beda. Text style ini umumnya ada normal, bold, italic, dan juga bold italic ya. Dan juga ada Android typeface-nya ini kayak font face-nya lah kalau di HTML atau CSS ya, ada normal, sans, sans serif atau monospace ya. Dan juga ada Android line spacing extra. Nah, ini ekstra spasi untuk antar baris dengan satuannya itu SP. Jadi untuk spasi antara jarak hurufnya ya, ini kita bisa menggunakan line spacing extra. Nah, selain text view ada komponen lain ya, ini komponen button yang bisa digunakan untuk berinteraksi ya, dengan cara kita menekan suatu tombol untuk melakukan aksi tertentu. Nah, ini udah sering kita bahas dalam penggunaan komponen button ya. Nah, untuk komponen button ini deklarasinya ya seperti ini ya. Kita definisikan ID-nya apa, kita definisikan height dan juga width-nya seperti apa. Ini sama ya waterannya. Dan kita bisa memberikan teksnya ya. Nah, ini untuk deklarasi button di dalam XML. Ini atribut button ada ya, ada ID ya, untuk inisialisasi nama ID-nya, ada durable button. Nah, ini bisa kita ganti button yang kita buatkan itu dengan menggunakan image ya, ataupun background color ya. Biasanya sekarang banyaknya menggunakan background color atau warna tertentu ya untuk warna latarnya. Dan ada event on click, ini kita bisa memungkinkan untuk memberikan aksi on click pada button, dan visibility memungkinkan untuk menampilkan atau menyembunyikan suatu button ya. Nah, selain button juga di sini ada image view, ini yang komponen yang berfungsi untuk menampilkan suatu gambar ya. Nah, ini atribut-atributnya ya. Jadi kita berikan keyword image view, dan di sini yang beda ada Android src atau source-nya ya. Ini mengarah pada directory, variable, dan tempat Android disimpan ya. Nah, ya di sini untuk atribut image view ya. Nah, ini untuk menginisialisasikan secara unik kita bisa menulis dengan ID, nama ID-nya apa ya, Android layout white.
yang mengatur lebar terdiri dari fill parent ataupun match parent dan juga wrap content ya. Artinya kalau fill parent dia mengisi semua posisi dari parent utamanya, dari layout parent utamanya. Match parent ini menyesuaikan ya, wrap content ini mengikuti dari lebar atau tinggi si kontennya ya. Sama untuk yang head juga berlaku fill parent, match parent, dan wrap content. Nah, ada Android SRC atau search ini menampilkan gambar berdasarkan alamat gambar yang disimpan di drawable. Ya, nanti ini akan ditunjukkan juga nanti di demo praktikum ini bagaimana menampilkan image di dalam Android ini ya. Nah, ini ada komponen lain, itu adalah list view. Nah, ini komponen untuk menampilkan informasi dalam bentuk suatu list ya. Nah, ini bentuk list view-nya ya. Jadi kita bisa menampilkan dalam bentuk list berupa teks ataupun gabungan antara teks dan image ya. Nah, ini grid view, komponen untuk menampilkan informasi dalam bentuk grid ya. Kalau grid ini bedanya, kalau list ini hanya daftar seperti ini ya. Kalau grid ini jadi terbagi 2 kolom ya. Jadi kita bisa membuatnya secara 2 kolom seperti ini. Ini untuk grid view. Nah, ada pula spinner. Nah, ini komponen yang memungkinkan pengguna dapat memilih satu pilihan dari berbagai daftar pilihan yang disediakan. Nah, ini seperti select box lah kalau di dalam web HTML ya. Jadi spinner itu pilihannya seperti drop down seperti itu ya. Nah, ini kodenya ya, di XML-nya ini menggunakan keyword spinner, ID-nya, layout weight dan height, dan untuk entry-nya di sini adalah daftar dari list-nya ya. Nah, ini kita bisa memberikan si spinner ini, misalnya kita ingin menampilkan list dari drop down-nya, pilihannya apa saja, kita panggilkan add array list OS ya. Nah, ini seperti ini misalkan. Ini nanti ada itemnya apa ya. Ini tergantung kita yang ingin membuat suatu pilihan tertentu ya. Atribut spinner ini seperti ID pada umumnya ada untuk semua atribut view di dalam Android ya. Ada entry ini untuk mengatur daftar isi spinner dalam bentuk array adapter yang nantinya disimpan di dalam string.xml ya. Jadi yang tadi yang bentuknya array, list array tadi disimpan di dalam string XML ya. Nah, ada juga radio group dan radio button. Nah, ini komponen yang memungkinkan pengguna dapat memilih satu pilihan dari berbagai pilihan yang disediakan ya. Kalian sudah terbiasa menggunakan radio group atau radio button di form HTML ya, kurang lebih seperti itulah kalau kita merancang layout di dalam XML Android ya, yang nanti disediakan juga radio group dan juga radio button ya. Nah, ini ya bentuknya ya, radio group. Jadi nanti ada radio button, isi buttonnya apa ya. Nah, ini code-nya seperti ini ya. Contoh penggambaran radio group dan juga radio button. Nah, atribut radio group dan radio button ada ID, layout weight, dan height sama ya. Jadi untuk setiap komponen view dalam Android bisa diberikan penamaan ID-nya, layout panjang dan juga lebarnya ya. Nah, ini ada komponen lain juga yang digunakan untuk pengguna bisa memilih lebih dari satu pilihan yang ada, atau kita bisa menggunakan yang disebut sebagai checkbox ya. Nah, kalian juga sudah sering ya biasanya merancang form di dalam pemrograman internet menggunakan HTML ya. Kalian sudah mengetahui bentuk form checkbox. Nah, di Android XML pun kita bisa menggunakannya ya. Nah, ini sama untuk atributnya yang diberikan ya. Dan di sini kita bisa memberikan suatu event dan kita bisa menamakan teksnya ya. Tinggal kita berikan teks berdasarkan namanya apa. Nah, ini atribut checkbox, sama ada ID ya, ada teks untuk menampilkan teks yang akan ditampilkan, dan Android on click memungkinkan untuk memberikan aksi klik pada checkbox tersebut ya. Itu salah satu komponen view. Nah, di dalam sini ada juga komponen view groups ya. Nah, komponen view groups yang perlu kalian ketahui ini seperti ini ya, ada linear layout, ada frame layout, ada relative layout, ada table layout, dan juga ada scroll view ya.
Nah, ini ya contoh linear layout ya. Nah, linear layout itu kita ingin membuat suatu tampilan yang bentuknya bisa vertikal ataupun horizontal. Nah, kalau linear ini lebih relatif kaku gitu ya. Kalau horizontal berarti ke samping semua, kalau vertikal berarti dari atas ke bawah ya. Nah, dia kalau relatif layout, nah ini bentuknya nanti bisa menyesuaikan dengan kebutuhan parents-nya, dan ini tidak terlalu kaku seperti linear layout ya. Nah, yang sekarang ini sedang hits itu adalah menggunakan komponen constraint layout ya. Constraint layout itu nanti itu saling terikat antar suatu komponen dan komponen lainnya pada saat kita membuat suatu tampilan di dalam Android ya. Jadi nanti akan ada misalnya ini image view, nanti dia ditempatkan setelah misalkan setelah relative layout. Nah, nanti dia akan tergantung keberadaannya dari si relative layout. Nah, misalnya yang selanjutnya button, nanti button diterapkan setelah image view dan lain sebagainya ya. Dan ini ada frame layout. Nah, frame layout ini kemarin kita sudah menggunakannya di dalam mengimplementasikan penggunaan fragment ya. Nah, frame layout ini hampir seperti iframe di dalam HTML ya. Jadi kalian nanti bisa memberikan halaman di dalam suatu activity. Jadi frame layout ini kita seperti menempelkan halaman Android lainnya di dalam suatu activity. Nah, table layout ini memungkinkan kita untuk membuat dalam bentuk tabel ya. Nah, kalau di dalam HTML mungkin kalian sudah pernah mengenal tabel. Nah, di HTML ini ada table layout ya. Jadi kalau misalnya kalian ingin membuat suatu tampilan Android yang bisa menampilkan data-data dalam bentuk tabel yang rapi ya, itu gunakanlah table layout ya. Nah, ini linear layout ya. Nah, ini menampilkan komponen di dalamnya secara horizontal atau vertikal. Nah, linear layout memiliki atribut weight untuk masing-masing child view yang berguna untuk menentukan posisi ukuran view dalam sebuah ruang space yang tersedia. Ya, bisa vertikal ataupun juga bisa horizontal ya. Nah, ini frame layout. Nah, ini layout ini adalah layout yang paling sederhana ya. Layout ini membuat komponen yang ada di dalamnya menjadi menumpuk atau saling menutupi satu dengan yang lainnya. Komponen yang paling pertama pada layout ini akan menjadi alas bagi komponen di atasnya. Nah, frame layout memiliki kemampuan untuk menjadi sebuah kontainer untuk fragmen-fragmen yang lainnya yang di sebuah activity. Nah, jadi ilustrasinya seperti ini ya. Jadi ini frame layout yang pertama. Nah, kalau nanti ada lagi frame layout yang kedua pada suatu activity, dia akan menumpuk frame layout sebelumnya. Ya, kalau ada frame tambahan lagi, ya nanti menumpuk yang lama dan seterusnya. Jadi hampir seperti tumpukan buku ya di dalamnya ya. Nah, ini relative layout yang lebih fleksibel daripada layout yang lainnya. Hal ini dikarenakan posisi dari masing-masing komponen di dalamnya dapat mengacu secara relatif pada komponen yang lain, dan juga dapat mengacu secara relatif pada batas yang layarnya. Nah, jadi relatif layout ya, posisinya itu mengikuti dari batas layar, mengikuti dari parents-nya, dan tidak terlalu strict seperti linear layout. Kalau linear layout nanti hasil outputnya hampir selalu kaku ya bentuk formnya. Misalnya kalau vertikal ya vertikal saja, tapi kalau linear layout tidak ya. Kadang-kadang ada yang posisinya nanti kalau menambahkan image, ada yang image-nya di atas, ada yang image-nya di bawah, itu tergantung kebutuhan. Nah, untuk yang relative layout ini sangat tidak cocok kalau kita ingin membuat suatu form layout yang rapi ya. Nah, itu gunakanlah linear layout kalau kita ingin membuat suatu form yang rapi ya. Ini tabel layout, ini susunan komponen di dalam tabel layout ini akan berada dalam baris dan kolom. Nah, namun layout jenis ini tidak akan menampilkan garis pembatas untuk barisnya, kolom, atau selnya. Ya, jadi tabel layout pada umumnya akan menampilkan baris dan kolom.
Cuman berbeda dengan tabel di dalam HTML atau pemrograman web kan kita selalu lihat bordernya ya, garis-garisnya. Nah, kalau tabel layout tidak ya, jadi hanya menampilkan blok-blok selnya saja ya. Nah, ini ada scroll view. Nah, ini layout yang memungkinkan komponen di dalamnya digeser, di-scroll secara vertikal ataupun horizontal. Nah, komponen di dalam scroll view ini hanya diperbolehkan memiliki satu pilihan utama dari linear layout, relative layout, frame layout, ataupun juga table layout ya. Nah, jadi kalau penggunaan scroll view nanti bisa diimplementasikan kalau misalnya kita menampilkan bentuk list yang panjang yang pengguna harus menggerak dari atas ke bawah. Nah, itu kita bisa menggunakan scroll view. Nah, kita sampai untuk demo praktikum kali ini ya. Jadi nanti di sini di dalam demo praktikum nanti akan ada bagaimana kita menambahkan text view, spinner, textbox, audio box, dan button ke dalam activity. Nah, mengirimkan data yang diinput dari main activity ke dalam detail activity ya. Jadi nanti kalau pengguna menginputkan data di sini di entry, terus klik tombol pesan katakanlah ya, nanti akan muncul detailnya di halaman selanjutnya ya. Nah, itu untuk penjelasannya. Nah, kita mulai demo ya untuk praktikum kali ini. Bentar, saya siapkan dulu komponen-komponennya. Oke, kita mulai coding saja ya. Nah, di sini kita akan membuat code baru. Misalnya kita buat project seperti biasa, pilih yang empty activity, kita klik next ya. Nah, misalnya kita namakan project kita my coffee shop katakanlah. Ini kita pilih directory tempat kita menyimpan project yang akan kita bangun. Ya, misalkan di sini tambah saja. Oke, dan pilih language yang digunakan. Kita gunakan Java. Kita klik finish ya. Kita tunggu projectnya di build terlebih dahulu ya. Nah, ini kalau sudah kita lihat bahwa di sini ya seperti biasa main activity sudah di generate. Nah, yang kita perlu lakukan di sini adalah mengubah code yang akan kita buat ya. Di sini kita ubah, kita split aja. Nah, yang kita lakukan di sini misalkan menambahkan ini ya. Ini kita ganti constraint layout. Ya, di sini misalkan katakanlah scroll view ya, dan di sini Android weight-nya match parent dan height-nya itu match parent ya. Ini kita ganti. Nah, di sini kita ingin menambahkan katakanlah linear layout ya. Nah, di sini untuk linear layout kita
Untuk white-nya ya kita isikan dia dengan match parent, dan juga hit-nya kita isikan dia dengan match parent saja. Di sini kita isi Android heading, kita isi dia dengan 16 dp lah katakanlah ya. Android orientation kita isikan dia dengan vertikal ya. Katakanlah seperti ini. Nah, ini belum seperti ini, kita tutup dan ini yang layout lagi. Di sini kita ingin menambahkan semacam text view katakanlah ya. Ini text view, dan di sini kita namakan dia dengan match parent ya. Di sini juga dengan web content ya, dan selanjutnya di sini kita tambahkan dengan misalkan Android input type-nya kita isikan dia dengan teks, ada text person name. Nah, selanjutnya kita bisa memberikan Android hints ya. Nah, di sini kita bisa memberikan Android hints-nya itu dengan nama, misalkan katakanlah nama ya, dan di sini kita berikan Android misalkan katakanlah lines ya, kita bisikan dia dengan 1. Ini kurang lebih seperti ini ya. Kita tambahkan untuk script-nya di dalam Android-nya ya, dan di sini ini untuk text view ya, saya kira ini untuk edit text. Oke, ini bentar, ini kebalik, ini harusnya names ya, saya harus Android text ya, ini nama ini misalkan. Ini kita bisa cast ke string, kita berikan nama value-nya, reserve-nya. Nah, selanjutnya di sini kita tambahkan yang edit text-nya dulu. Edit text ya, di sini match-nya match parent, dan isinya web content ya, dan di sini di sini Android input type ya, kita isikan dia dengan input type-nya itu adalah text person name tadi ya, dan Android hints-nya itu kita isikan dia dengan nama, dan di sini Android lainnya kita isikan dengan 1. Nah, ini ya, nah ini mungkin biar lebih, ini kan kita isikan saja ini dengan, masukkan saja dari sini ya, copy paste sama juga. Kemudian kita berikan style-nya saja ya, text style, lebih bold biar kelihatan lebih tebal. Nah, selanjutnya kita jangan lupa kita berikan ID dulu ya, Android ID ya. Nah, ini ID sama dengan hasilnya ID. Misalnya katakanlah edit text nama. Nah, setelah seperti ini ya, kita tambahkan layout yang lain. Misalnya kita biar cepat, kita kopikan saja ini. Nah, di sini kita berikan misalnya selain nama kita berikan email. Di sini ya, email
pemesan, oke. Email order. Nah, seperti ini ya. Di sini kita ganti saja edit email. Nah, di sini input teks personalnya kita ganti saja teks email address. Ya, dan di sini kita isi dia dengan hints-nya. Nah, email pemesan misalkan. Nah, selanjutnya di sini kita masukkan juga untuk tambahan untuk nomor handphone ya, katakanlah. Nah, sini sama kita copy paste lagi biar cepat pengerjaannya. Nah, di sini match parent kita buat saja di sini nomor HP. Di sini kita isi edit HP katakanlah ya, dan di sini kita isi dengan misalkan font untuk input type-nya ya, dan di sini kita castingkan saja ini, kita jadikan string. Seperti ini. Dan HP pemesan. Nah, selanjutnya kita masukkan tanggal pemesanan. Nah, di sini kita tambahkan tanggal pemesanan. Misalkan katakanlah edit tgl parent konten, isi di sini dengan date ya, dan di sini hints-nya ini kita buat saja teksnya misalkan tanggal pemesanan. Nah, sini kita berikan saja tanggal pemesanan. Nah, ini kita ganti stringnya jadi format misalnya dd untuk yang diinputkan y-nya ya. Oke. Nah, setelah itu kita bisa memberikan semacam tambahan lagi ya. Di sini misalnya ada tanggal pemesanan, kita tambahkan text view. Yang di sini kita memasukkan semacam Dropbox ya, spinner ya. Sini kita isikan dia selain tanggal pemesanan itu adalah daftar minuman katakanlah. Nah, sini daftar minuman kita gunakan spinner misalkan. Ini spinner kita pilih match parent contents ya, dan sini kita berikan ID-nya ya, jangan lupa void ID, dan di sini kita pilih misalkan ID spinner minuman, dan di sini kita buat dulu padding, kita pilih 15 dp ya. Nah, ini kita untuk menambahkannya kita lihat dulu resource-nya ya. Di sini kita tambahkan di res value string ya. Di dalam resource ini kita tambahkan string array name-nya misalkan daftar minuman. Di sini kita bisa
tambahkan itemnya misalnya apa. Ini misalkan saya isi saja 5 ya. Oke. Oke, misalkan ya. Cino. Ini saya isi lagi misalnya Mel Siato ya. Ini saya isi lah ubah, terus yang terakhir misalnya gitu. Ya, nah di sini setelah dibuatkan jangan lupa kita menghubungkannya di sini ya, di dalam spinnernya itu ya. Itu adalah Android entries ya, jangan lupa tadi add array. Nah ini daftar teman-teman. Oke ya, jadi nanti ada pilihan ini ya. Nah, setelah itu kita ingin tambahkan juga daftar makanan ya, misalnya kita di sini buat lagi teks ya. Ini kita menampilkan checkbox misalkan ya. Nah, ini kita buat teks daftar makanan. Nah, ini kita buat ini ya, misalkan nanti food list. Nah di sini untuk text view-nya kita, nah untuk daftar makanan ya, di sini kita gunakan juga menggunakan checkbox. Nah biar rapi kita gunakan juga linear layout lagi ya. Nah di sini supaya nanti si checkbox-nya tidak mana-mana ya posisinya. Nah di sini ini linear layout, white-nya kita gunakan match parent dan contohnya wrap content ya. Dan di sini width orientation kita pilih horizontal katakanlah seperti ini ya. Dan selanjutnya di sini kita tambahkan checkbox-nya. Nah, checkbox-nya di sini kita isikan misalnya di sini untuk width-nya web content ya, di sini juga web content ya. Nah, jadi di sini kita jangan lupa memberikan semacam ID ya. Android katakanlah ID ya, di sini kita isikan di sini Android ID misalnya checkbox. Nah, ini makanannya katakanlah sandwich ya, wrap content. Jangan lupa kita bisa berikan di sini itu adalah Android text ya, di sini isikan sandwich ya, ini jadikan text string. Nah misalkan seperti ini ya, jadi muncul pilihan. Nah kalau kita copy pastekan saja ini sisanya supaya kalau kita ganti misalnya. Nah di sini misalkan kita ganti misalnya katakanlah makanannya kita bisa pilih misalnya iya, kita isikan apa misalnya kalian ingin lebih patty misalkan. Ya, nah selanjutnya di sini misalnya kita tambah lagi checkbox. Nah di sini selain lebih patty misalnya di sini ada cake ya. Nah ini ganti saja misalnya oleh kalian cake. Ini kita tinggal insert. Oke. Nah
muncul semua daftar makanan yang bisa dipilih oleh pelanggan ya. Nah, selanjutnya di sini kita bisa memberikan semacam metode pembayaran yang bisa dipilih salah satu oleh pengguna ya. Nah, di sini kita buatkan dulu ya text view. Nah, di sini kita tambahkan aja teks metode pembayaran ya. Nah, di sini text to English search misalnya. Nah, di sini kita isikan misalnya ya radio. Kita buat terlebih dahulu radio group ya. Group ya. Di sini match parent, konten dan Android orientation vertikal, Android ID dengan di sini ID misalkan ID misalnya kita tambahkan ini aja RG. Nah, di sini radio group ya. Nah, radio group hari ini bukan seperti ini, tapi di dalam radio group, nah baru kita bisa mengisikan ya di sini ada pembayaran yang akan dilakukan. Nah, baru sini tambahkan radio buttonnya. Radio button di sini match parent dan juga konten ya, dan juga di sini Android text-nya misalnya cash pembayaran metode pembayaran yang dilakukan misalnya katakanlah ya di sini tinggal pilih Android ID ya, di sini tinggal pilih ya ID ya cash seperti ini ya. Ini kita jadikan ini tinggal kita copy ke yang lainnya. Nah, setelah cash misalnya metode pembayarannya bisa debit ya, ataupun di sini katakanlah kredit ya. Nah, ini sini misalnya kita tulis debit, kita ganti debit, dan di sini bisa kita ganti kredit. Nah, ini ya metode pembayaran yang diizinkan misalkan. Nah, setelah itu kita tambahkan yang terakhir itu adalah buttonnya. Nah, di sini di dalam button ya kita tambahkan match parent dan juga konten katakanlah ya. Nah, setelah itu kita tes seperti ini ya. Jangan lupa di sini bukan Android ya. Android text katakanlah buttonnya itu simpan. Di sini kita berikan ID juga, lupa ID Android ya, ID dengan ya, dan sini kita berikan ID button simpan. Nah, sini kita instruction research ya, jadi kita save ya. Nah, layoutnya kurang lebih seperti ini yang nanti akan kita buat ya. Ini layoutnya sudah kita buat. Nah, sekarang kita masuk ke main activity-nya. Nah, di sini kita deklarasikan terlebih dahulu lah masing-masing komponen button tersebut, ya, komponen view tersebut ya. Nah, di sini kita berikan saja seperti ini, private, edit text ya. Di sini
edit nama ya, di sini edit email ya, di sini edit no HP ya, di sini terus edit karena tadi edit tanggal, edit teks tanggal saya GL aja lah. Oke, nah ini untuk edit teks, nah private. Jangan lupa yang spinner juga kita deklarasikan, misalnya katakanlah SP minuman. Selanjutnya private textbook juga kita misalkan CH sandwich ya, CH baby patty, dan ini CH cake misalnya. Di sini private bisa katakanlah dia group ya, kita definisikan juga RG pembayaran. Di sini private, jangan lupa ya, ini button ya, button, ini button simpan ya. Nah, setelah deklarasikan, nah jangan lupa juga kita buatkan terlebih dahulu deklarasi variabel tampungan lah. Ini saya komen saja. Ini deklarasi variabel view, ini deklarasi variabel tampungan. Sini saya tulis private ya, private string no 1 ya, no 2, no 3, dan pembayaran. Nah, setelah itu baru kita deklarasikan semua komponen view tadi ya, dimulai mungkin dari yang pertama, dari edit teks dulu ya. Edit nama, sini kita cari find view by id r.id edit nama katakanlah ya. Terus selanjutnya edit email dengan find view by id r.id edit email ya. Edit selain email itu HP sama dengan find view by id r.id ya, dot setelah no HP itu edit no HP ya. Setelah no HP edit tanggal ya, di sini kita berikan perintah find view by id ya, di sini r.id edit tanggal pemesanan ya. Setelah tanggal, nah ini yang untuk yang selanjutnya, untuk yang spinner ya, teman-teman find view by id r.id spinner daftar teman-teman ya. Dan yang selanjutnya itu sandwich dulu ya teman-teman, find view by id r.id sandwich ya. Lanjut cake ya teman-teman, find view by id r.id selanjutnya rg nah, oh ya lebih petty belum lebih petty sama dengan find view by id r.id petty. Nah selanjutnya rg
pembayaran sama dengan find view by ID r.id. Di payment ya, dan yang terakhir itu adalah button simpan find view by ID dot id dot button simpan ya. Nah, setelah ini dibuat ya, kita jangan lupa juga tambahkan ini button simpan dot set on click listener, pilih this ya, dan ini kita implement on click view ya. Nah, di sini bukan dulu perintah ini ya, artinya di sini view dot get id ya, r.id dot simpan. Oke, nah di sini nanti kita akan mengcodingnya ya. Nah, sementara waktu sih kita biarkan dulu seperti ini ya. Kita lihat dulu outputnya seperti apa sebelum nanti nah, kurang lebih seperti ini ya. Nah, jadi kita tampilan formnya seperti ini ya. Nanti kita akan memberikan aksi, begitu klik tombol simpan maka akan pindah ke form selanjutnya ya. Nah, kita harus membuat terlebih dahulu detail activity-nya ya. Nah, kita buatkan terlebih dahulu detail activity ya. Dan di sini memang agak lumayan besar karena kita harus membuat layout terlebih dahulu ya. Nah, yang ini kita buatkan new activity lagi ya, itu adalah activity detail ya, yang fungsinya kita akan membuat tampungan dari begitu tombol tadi diklik ya, si button tadi diklik ya, maka nanti akan memberikan suatu tampilan detailnya ya. Nah, di sini kita buatkan untuk yang detail activity-nya terlebih dahulu ya. Di sini kita klik kanan new, pilih activity ya, pilih yang empty activity ya. Nah, kita berikan dia detail activity saja. Oke, nah ini kita pilih seperti ini, kita klik finish ya. Nah, di dalam detail activity, nah kita akan buat layout-nya ya. Ini kita pilih split saja ya di sini. Nah, ini sebelumnya ini ada aset yang perlu saya import di drawable. Di sini ada image ya di sini. Nah, di sini ada image yang akan saya ekspor, tinggal drag saja ke bagian drawable ya, nanti akan keluar pesan seperti ini. Tinggal klik refactor saja dan nanti image-nya akan masuk ya. Dan setelah itu kita close saja. Nah, di sini kita berikan, nah di sini kita mulai ngoding kembali ya. Nah, di sini kita buat tampilan layout-nya dulu di detail activity ya. Kita pakai scroll view lagi ya, karena ini panjang nantinya. Dan kita ubah di sini untuk layout white-nya match parent dan height-nya juga match parent ya. Oke. Nah, setelah itu kita buatkan linear layout-nya ya. Nah, linear layout di sini kita isi match parent dan juga wrap content ya. Dan jangan lupa di sini kita bukan seperti ini. Setelah itu sini kita isi dengan Android ya. Di sini orientation-nya itu adalah kita pilih vertikal ya.
Nah, baru di sini kita buatkan menggunakan frame layout ya. Nah, misalnya kita mau menampilkan di sini ya, setelah linear layout kita tambahkan frame layout ya. Di sini width-nya match parent dan juga height-nya itu wrap content ya. Sini just set. Nah, setelah itu kita akan menambahkan image dan teks di sini. Kita tambahkan image view ya. Nah, di sini kita tambahkan layout width-nya match parent dan ini juga adalah content ya. Selanjutnya di sini ada Android ya. Di sini adjust view bound ya, kita pilih true ya, dan di sini kita seperti ini. Di sini Android scale type ya, di sini kita pilih yang fit XY ya, dari sini Android ya search. Nah, ini kita pilih drawable ya. Nah, ini yang sudah disimpan background coffee shop ya. Nah, ini langsung muncul seperti ini ya. Nah, ini kita buat image view. Nah, kita ingin memasukkan teks di antara image view di sini ya. Nah, ini tinggal kita tambahkan saja di sini text view ya. Di sini kita tambahkan dia match parent dan height-nya itu juga match parent ya. Dan kita buat seperti ini. Terus Android text, salah, Android text size ya, kita pilih 34 SP untuk grupnya, dan juga Android text style ya, kita isi bold. Android padding kita isi 20 dp. Android layout quality kita isikan dia bottom ya, dan sini Android layout margin top ya, isi 140 dp ya, dan sini Android text color-nya kita isi color ini ada color white ya, dan di sini kita isi Android text. Nah, di sini kita isi misalnya kopi digital katakanlah. Nah, bentuknya seperti ini ya. Nah, ini kita ubah dia jadi teks saja. Oke. Nah, nanti sisanya di sini kita menampilkan teks-teks yang tadi sudah kita buat ya, setelah di bawah frame layout ya. Nah, baru di sini kita buatkan teks-teksnya ya. Nah, ini tinggal view ya. Nah, di sini match parent, wrap content ya. Di sini kita pilih ini. Ini Android ya, layout margin left 20 dp. Ini Android margin right misalkan 20 dp juga ya. Di sini Android ya, di sini untuk margin top kita isi dp. Dan di sini selanjutnya Android text, Android
textile, pilih bold, juga Android size-nya kita isi 18 SP, dan yang terakhir itu Android text. Ya, di sini kita isikan misalnya nama kan. Nah, setelah itu baru kita tambahkan. Ini jangan lupa kita dan search ya. Nah, setelah itu ya kita tambahkan di sini. Ya, di sini match parent wrap konten 2020. Nah, di sini kita berikan saja. Nah, ini jangan boldnya kita hilangkan. Di sini match parent margin left-nya 20, margin right 20, margin top kita isi dia jadi 5, dan margin bottom ya. Margin bottom ini kita isi dia dengan 8 saja supaya ada. Bawah boldnya kita hilangkan ya. Dan di sini kita Android ID dengan sini pilih ID. Nah, ini kita kopikan saja supaya cepat ya. Nah, yang menguras tenaga itu kalau ngoding Android adalah membuat layout-nya kadang ya. Nah, di sini kita berikan setelah nama pemesan itu adalah email pemesan katakanlah. Pesan ya. Nah, di sini kita buat pemesan, oke. Ya, dan di sini TV email katakanlah, TV email. Ini kita refresh lagi. Ya. Nah, yang selanjutnya setelah email pemesan sama, ini kita tambahkan untuk nomor telepon ya. Nah, di sini TV saya katakan ke HP. Nah, di sini kita kan misalnya HP pemesan. Nah, di sini sama kita kopikan saja value-nya supaya setelahnya, setelah nomor HP kita tambahkan lagi ya, nomor HP sudah tanggal pemesanan. Nah, di sini kita tulis, nah misalkan ya di sini kita tambah TV tanggal pemesanan. Nah, di sini tinggal tambah saja. Ini tinggal kita string research ya. Ini tanggal pemesanan ya. Nah, setelah tanggal pemesanan itu minuman yang kita tampilkan minuman, pesan minuman. Nah, di sini kita isikan saja dengan TV minuman gitu kan. Ya, di sini tinggal ini kita string research. Ini Ctrl C. Nah, setelah pesan minuman,
Nah, di sini setelah pesan minuman kita tambah lagi ya. Di sini pesan makanan katakanlah. Di sini kita tambahkan saja TV makanan. Ya, di sini tinggal kita ekstrak research ini. Oke, copy value stringnya. Nah, yang selanjutnya itu kita tambahkan juga TV kanan. Nah, ini pembayaran ya. Ini TV pembayaran. Nah, di sini untuk TV pembayaran, di sini kita tuliskan nah, setelah komplit semua kurang lebih layoutnya seperti ini ya. Nah, nanti yang akan ditampilkan. Nah, sekarang kita mulai tambahkan juga kode di dalam detail activity terlebih dahulu ya. Nah, di sini kita tambahkan juga beberapa kode ya. Nah, di sini tinggal kita tambahkan ini saja. Nah, yang kemarin public static kita akan mengirim data ke sini menggunakan intent ya, final string ya, sini extra nama saja, sini extra nama ya, dan di sini ini extra email. Nah, extra email di sini extra no HP katakanlah. Ya, di sini setelah itu kita masuk ekstra tanggal. Nah, setelah itu kita pilih ekstra minuman. Nah, di sini kita pilih ekstra minuman. Nah, di sini kita ekstra makanan. Nah, di sini ekstra pembayaran katakanlah ya. Pembayaran. Nah, selanjutnya di sini untuk view-nya yang tadi kita deklarasikan juga. Ini TV nama, TV email ya. Terus saja TV no HP, TV tanggal, TV minuman, TV makanan, dan TV pembayaran. Nah, setelah itu yang baru kita tambahkan di sini ya. Nah, di sini baru kita deklarasikan tadi TV nama dengan view by id detect nama ya. Di sini TV email ya dengan view by id
.tv email. Sorry. Di teks email. Saja TV HP dengan find uid r.id edit HP. Nah, selanjutnya ini adalah TV tanggal find view by id r.id edit tanggal. Selanjutnya TV minuman dan juga r.id edit text edit text minuman. Nah, sepertinya TV minuman belum dideklarasikan. Oh, sorry, TV harus simpan edit text minuman. TV minuman. Oh, ini salah saya. Ini adalah kita TV. TV tanggal pemesanan, bukan edit text, sorry, TV no HP dan TV juga TV nama TV minuman juga TV dengan find view by id r.id .tv dan itu TV bayaran ya, sama dengan di sini. Nah, selanjutnya itu adalah find view by id r.id.tv bayaran. Ini dulu yang kita deklarasikan ya, text view-nya. Nah, selanjutnya itu kita atur dulu logiknya di dalam activity main ya di sini ya. Kita balik lagi ke activity main. Kita tambahkan beberapa kode terlebih dahulu ya. Di sini kita mengambil string tag-nya terlebih dahulu ya. Ambil string text ya. String input nama katakanlah. Ini kita tulis edit yang edit nama dot get text ya, dot to string dot string ya. Nah di sini, nah yang selanjutnya itu kita ambil selain ini ya, ambil string juga ya di sini input email dengan edit email that get text to string dot string. Nah di sini kita copy saja biar cepat lah. Ini tambahkan input no HP. Di sini edit no HP get text string ya. Dan selanjutnya input tanggal pemesanan. Sama. Di sini pilih edit tanggal get text string ya. Nah selanjutnya ambil string dari spinner. Nah ini
string input minuman. Ini juga spinner minuman dot get set. Ini kita pilih get selected item dot string dot string. Nah, ini kalau cara ngambil dari spinner ya. Kalau ngambil dari string dari radio group, itu kita tinggal pilih, karena ini integer yang bukan string ya, sorry, integer set ID ya, ambilnya dari radio group, dari pembayaran dot get check radio button ID. Nah, ini string dari ngambil integer ya. Integer dari radio group ya. Nah, selanjutnya kita buat semacam validasi terlebih dahulu ya. Kalau misalnya suatu saat pengguna mengentry field kosong, check field kosong, kita buat boolean dulu. Boolean is empty false. Nah, di sini baru kita tambahkan if. Nah, kita tambahkan ini text util dot is empty input nama. Ya, di sini kita cek is empty field, kita jadikan dia true ya, dan di sini edit nama dot set error. Nah, ini keluar pesan seperti ini ya. Nah, di sini ya, dan selanjutnya ya kita buat juga kondisi lainnya. Empty field sama dengan ini edit. Nah, di sini kita akan edit email. Nah, selanjutnya itu adalah yang mandatory saja, katakanlah input email, input nomor HP, ya, set edit input nomor HP, edit nomor HP, filenya kita boleh kosong ya, dan selanjutnya itu adalah file input tanggal pemesanan katakanlah. Di sini input edit. Nah, selanjutnya kita berikan aksi. If not is empty field. Ya. Ini aksinya. Jika not empty field, nah kita buat dulu cek pilihan makanan ya. Nah, di sini kita buat cek pilihan makanan ya, dan if di sini cek pilihan makanan, katakanlah CH sandwich ya, dot is jacket ya.
Di sini kita isi, misalkan menu kanan 1 kita isi dia dengan ini tulisan sandwich katakanlah ya. Dan di sini ada else if ya. Misalkan kita copy saja sini kondisinya. Nah, ini ya. Else if menu makanan kita kosongkan katakanlah. Oke. Ini lebih kan jika pilih menu makanan dan juga setelah itu kita buat yang lainnya ya. Di sini kalau kita pilih CH bakery, nah, oh ini CH baby patty ya, makanan 2, pilih nah seperti ini ya. Dan di sini untuk yang ya katakanlah cake ya, makanan 3, ini harus ada note ya, note makanan 3. Di sini kita isikan dia dengan cake. Ini untuk pilihan makanan ya, dan yang selanjutnya ini untuk pilihan pembayaran yang tadi obatan tadi. Nah, ini untuk pilihan pembayaran, misalnya kita pakai switch ya, karena switch itu hanya bisa memilih salah satu saja. Ya kita pilih gunakan switch. Nah, ini misalnya selected ID ya, kita di sini case r.id.rb cache ya, di sini kita tulis pembayaran terus dengan cache. Nah, kita tulis break. Yang kedua sama, pakai cache juga. Ini RB di sini misalnya debit ya, di sini kredit ya, di sini debit kredit ID-nya ya. Kalau dipilih berdasarkan ID maka nanti yang dimunculkan adalah value-nya. Nah, ini di sini kita mengirimkan data menggunakan intent di sini ya. Detail activity intent. Nah, sini intent kita kirim data misalnya dengan new intent ya, di sini main activity .this ya, di sini detail activity .class ya. Nah, seperti ini. Nah, di sini kirim data yang akan kita kirim apa saja, misalnya kirim data .init put extra ya, dan di sini yang kita kirimkan itu adalah detail activity extra name ya, dan di sini kita pilih input nama
Nah, ini untuk mengirimkan nama ya, dan ini kita copy saja di sini. Input ekstra, apalagi di sini email, katakanlah email yang dikirim, berarti kan sini input email. Nah, setelah itu kita buat ekstra email, kita no HP, input no HP. Nah, selanjutnya itu adalah input tanggal. Ini itu adalah input tanggal pesanan, katakanlah. Selanjutnya input minuman. Di sini input minuman dan input makanan. Ya, nah di sini kita bisa tambahkan sini value-nya itu adalah misalkan makanan 1 ya. Nah, sini terus menu makanan 2 ya, terus menu makanan 3. Nah, dan yang terakhir kirim kata aku bisa aja sini. Ini pilih ekstra pembayaran, namanya itu adalah pembayaran. Yang terakhir baru mulai start activity. Ini kita tulis dengan intent kirim datanya. Nah, ini akan kita kirim ke si detail activity ya. Dan yang selanjutnya di detail activity kita tambahkan juga baris di sini ya, baris kode untuk menampungnya ya. Di sini kita tambahkan saja string. Nah, get intent dot get string extra ya. Di sini kita tulis ekstra nama. Ya, nah di sini kita buatkan sampai ini, kita kirim email ya, di sini email ya. Itu adalah get HP ya. Nah sini misalnya tanggal ya, di sini bahkan ekstra tanggal. Dan di sini tambahkan minuman. Ya, di sini kita tambahkan misalkan ekstra minuman. Di sini kita tambahkan ekstra, ini kecil ya. Nah, ya di sini oke, ekstra makanan dan pembayaran. Pembayaran. Dan yang terakhir, nah di sini baru kita men-set teks tersebut ya. Di sini kita tv dot nama misalnya dot set text ya, di sini misalkan nama. Oke, saja tv dot email dot set text, baru sini email.
Nah, di sini selanjutnya tv dot no hp dot set text ya, di sini no hp ya. Setelah itu tv dot tanggal dot set text ya, di sini kita pilih tanggal. tv minuman dot set text, kita pilih minuman. tv makanan dot set text, pilih makanan. Dan yang terakhir adalah tv bayaran dot set text, pilih yang bayaran. Nah, kurang lebih seperti ini untuk code-nya ya, jadi semua sudah terdeklarasikan. Nah, kita coba untuk running code-nya, running di emulator ya. Bentar. Lalu di sini ada yang tanggal pemesanan mark than one item. Bentar. Oh iya, ini ada bentrok ya, kita hapus salah satu saja. Oke. Dan kita lihat hasilnya di emulator ya. Nah ini ya, jadi ini kita isikan misalnya nama pemesannya katakanlah Budi, email pemesan budi@gmail.com ya, nama KP pemesan sini katakanlah 081321378377. Nah, tanggal pemesanan katakanlah tanggal sekarang 01 ya 010/2021. Nah, untuk sini minumannya yang dia pilih katakanlah cappuccino. Daftar makanan yang dia ambil katakanlah Krabby Patty dan Kick ya. Dari pembayaran kita pilih ribet. Nah, dia selanjutnya mengklik tombol simpan. Nah, jadi nanti muncul detailnya di halaman detail ya. Nama pemesan Budi, email pemesan budi@gmail.com, nomor HP pemesan sekian, tanggal pemesanan ini, pesan minumannya itu adalah katakanlah cappuccino ya, pesan makanannya Krabby Patty, dan metode pembayarannya yang dia pilih debit ya. Nah, ini salah satu bagaimana kita mengimplementasikan dari penerapan view dan view group di dalam Android ya. Nah, ini di sini adalah bagaimana kita membuat suatu form sederhana untuk mengirim data-data ke dalam activity detail ya. Nah, itu ya salah satu contoh penerapan bagaimana di sini kita menerapkan beberapa macam komponen view di dalam Android, yaitu ada teks, ada edit text ya, dan juga ada spinner atau yang mirip drop down, dan juga ada checkbox, dan ada radio button ya. Dan kita di sini sudah mulai belajar bagaimana kita mengambil value dari masing-masing komponen tersebut ya, untuk kita tampilkan datanya dengan menggunakan intent di sini ya. Di sini bagian detail ini berfungsi untuk menerima data yang dikirim dari form main activity tadi ya. Nah, ini kurang lebih tampilannya seperti ini ya. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan ya. Nah, di sini ya, ini kodenya ya. Jadi ini lumayan panjang ya. Jadi seperti itu untuk mekanisme awal dalam membuat suatu aplikasi Android yang kita lakukan. Di sini mendesain dulu layout formnya di activity ya, dan di sini kita memanfaatkan berbagai macam
komponen-komponen view yang Android miliki ya. Sebenarnya di sini kalian bisa memanfaatkan edit text ya, juga bisa memanfaatkan checkbox, radio box, dan juga dropdown ya. Dan ini adalah bagaimana kita mengirimkan. Kita di sini yang ambil string text ini kalau ini kita mengambil inputan dari teks itu dan kita ubah ke dalam bentuk string ya. Nah, ini kode yang di sini. Kita bahas yang di main activity. Nah, ini adalah bagaimana caranya kita mengambil string dari spinner ya. Jadi kan spinner itu sifatnya dia dalam bentuk array tadi ya. Nah, ini kita pilih salah satu value-nya ini spinner. Nama spinnernya get selected item to string trim. Jadi nanti ini sesuai memilih list yang ada di sini ya. Ini list spinnernya. Nah, dari daftar minuman. Nah, kita ubah stringnya di sini jadi string array. Nah, ini dalam bentuk array yang nanti akan disajikan ya. Nah, selanjutnya ambil integer dari radio group ya. Nah, ini kita memanfaatkan integer kita ambil di dalam radio button, yang kita ambil itu adalah ID dari radio buttonnya. Nah, radio group ini yang membungkusnya. Jadi kita ambil selected ID-nya ya. Dan di sini kita buat validasi untuk cek form kosong. Nah, baru ini untuk validasi untuk cek pilihan makanan. Ya, kalau pengguna memilih, ini untuk yang checkbox ya, bentar yang checkbox sih perintahnya sederhana ya. Untuk yang checkbox cukup seperti ini, nama dari tadi checkboxnya, jika is checked, langsung kita berikan pilihan apa yang akan dimunculkan ya. Kalau tidak berarti kita kosongkan gitu ya. Nah, ini karena kan checkbox boleh memilih dari satu ya, jadi ada kemungkinan dari ketiga checkbox yang kita buat itu tidak dipilih oleh pengguna ya, tidak dipilih tidak dipilih sama sekali, atau bisa hanya satu, atau bisa ketiga-tiganya ya. Nah, ini kemungkinan-kemungkinannya akan muncul. Nah, selanjutnya cek pilihan pembayaran, ini yang dari radio box tadi ya. Ini milih berdasarkan ID. Di sini kita gunakan switch karena switch itu hanya bisa mengakomodasi pilihan yang bentuknya tunggal. Nah, ini cocok kita implementasikan untuk mengambil value dari radio button tadi ya. Nah, ini kalau misalnya yang dipilih ID-nya RB cash, maka value yang ditampilkan cash. Kalau RB debit yang ditampilkan debit, RB kredit, radio button kredit yang ditampilkan itu adalah kredit ya. Nah, ini adalah kirim data ke detail activity via intent. Nah, ini yang di pertemuan-pertemuannya sudah saya jelaskan ya. Ini kita memanfaatkan intent yang secara eksplisit ya, sudah dijelaskan ya, antara eksplisit dan implisit. Ini sudah jelas tujuannya ya, kita pilih intent ini. Ya, langsung kita masukkan put extra detail activity extra name ya. Nah, di sini kita kirimkan nih value-nya dibungkus dalam variabel extra name, extra email, no HP, tanggal, minuman, makanan. Ya, makanan di sini menampilkan value-nya ketiga jenis makanan tersebut kita combine untuk menampilkan string dengan spasi di Java seperti ini berdasarkan value-nya. Dan ekstra pembayaran ya, ini ada tipe ya seharusnya. Merah, ini kita sesuaikan saja yang di detailnya. Nah, sini ekstra pembayaran ya. Ekstra pembayaran langsung kita kirim dengan value-nya pembayaran. Ini kirim data yang nanti diterima di sini. Nah, ini kan sudah kita deklarasikan ya semuanya ya, dan sudah kita deklarasikan semuanya ya. Dan kita lakukan pengkoduan ya. Di sini namanya sudah kita deklarasikan untuk menampung variabelnya, ini untuk komponen text view, dan di sini kita menangkapnya ya, string
get intent, get string extra. Nah, nama si intentnya yang diambil tadi yang sudah dikirim dari main activity ke detail activity. Dan kita ubah di sini nama .setTag menjadi nama email, .setTag menjadi email, dan sampai seterusnya ya. Nah, itu ya untuk pemanfaatan komponen view dan view group di dalam aplikasi Android ya. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan mungkin? Silakan. Halo, paham semua? Paham? Sampai sejauh ini? Paham, Pak. Paham, Pak. Insya Allah. Masih sederhana ya, saya rasa kalian nanti bisa mencobanya. Nah, ini ada latihan untuk kalian ya, jadi nanti silakan buka modul yang pertemuan 5 ya, view dan view group ya. Di situ tinggal kalian mencoba apa yang sudah saya demokan di pertemuan kali ini ya, tinggal menambahkan beberapa komponen ya di sini. Bentar. Ini ya tugas harian perkuliahan. Jadi kalian tinggal melanjutkan kode yang saya buat ya, nanti akan saya kirim, atau kalau kalian membuat dari awal yang mengikuti video tutorial saya silakan ya. Tinggal kalian menambahkan pada detail activity ini perhitungan jumlah total dan subtotal dari pesanan minuman dan makanan. Nah, kalian bebas menentukan harga satuan untuk makanan dan minuman ya, itu berapa ya. Bahkan juga kalian bisa memberikan asumsi sendiri untuk misalnya kalau bayar dia pakai cash atau debit dapat potongan harga atau diskon berapa persen ya. Nah, seperti itu ya. Jadi silakan kalian tambahkan asumsi menurut kalian ya. Jadi silakan nanti tinggal menambahkan total dan subtotal dari pesanan minuman dan makanan. Jadi yang di kode yang on click di activity tadi tinggal kalian modifikasi, tinggal kalian tambahkan dan kalian munculkan di halaman detail activity ya. Dan kalau bisa juga ini yang kalau tadi kan saya mendemokan yang tanggal pemesanan itu menggunakan input manual ya. Sebenarnya ada juga model seperti date picker di dalam Android memang, tapi kalau saya demokan dalam perkuliahan kali ini itu akan makan waktu yang panjang. Nah, mungkin kalian bisa eksplorasi mengganti tanggal pemesanannya menggunakan date picker juga silakan ya. Jadi nanti pengguna tidak perlu mengetik, tapi tinggal begitu diklik kolom tanggal pemesanan yang munculnya itu adalah pilihan tanggalnya ya. Kalian mungkin sudah sering biasa membuat form date picker di pemrograman internet menggunakan jQuery. Nah, itu juga di dalam Android ada ya salah satu cara menampilkan semacam date picker di dalam form ya menggunakan format date ini ya. Oke, itu ya untuk tugasnya, mungkin bisa dipahami untuk tugasnya. Silakan. Bisa, Pak. Alhamdulillah. Ya, nanti tugasnya seperti biasa dibuatkan dalam video singkat saja ya, tidak perlu dikumpulkan shortcut-nya, tinggal dibuatkan video singkat saja, kalian langsung mendemokan saja hasil proyeknya ya, dan dilihatkan dan dijelaskan sedikitlah mengenai logik di dalam button pas on kliknya ya, dan proses untuk menerimanya di dalam detail activity. Jadi tidak perlu dijelaskan cara pembuatannya dari awal sampai program selesai gitu ya. Oke, mungkin itu saja ya. Mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan gitu. Oke, kalau tidak ada mungkin ada yang ingin tanyakan, silakan. Halo. Tidak ada, Pak. Insya Allah cukup. Mungkin cukup, Ya. Pak, kalau Oke, ada saya. siap. Kalau tidak ada mungkin itu saja dulu ya untuk perkuliahan kali ini. Ya, jadi nanti saya berikan link untuk
presensi perkuliahan kita, dan untuk minggu yang akan datang perkuliahan akan insya Allah ya sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan kalau tidak ada keperluan lain dari saya. Ya mudah-mudahan nanti perkuliahan bisa sesuai dengan jadwal, dan minggu yang akan datang kita masuk ke pertemuan ke-6 yaitu membahas tentang recycle view ya. Oke, terima kasih atas partisipasinya, dan nanti mohon Rival di approve ya di spot ya Rival ya untuk Ya, siap Pak. sesi pertemuan kali ini ya. Baik, Oke, Pak. saya akhiri dulu perkuliahan kali ini dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Terima kasih, izin Pak. Terima kasih, Pak. izin live dari sini ya. Nanti recordingnya saya kirim ya.